Di sebuah negeri yang kaya akan sumber daya, namun miskin akan kejujuran, hiduplah seorang anggota DPR bernama Bagas Prasetyo. Ia adalah politisi ternama yang selalu tampil sebagai sosok bersih dan peduli terhadap rakyat. Namun di balik layar, ia hanyalah serigala berbulu domba. Bagas memiliki keluarga yang tampak harmonis, seorang istri bernama Ratna yang selalu setia mendukungnya sejak ia masih menjadi aktivis mahasiswa, serta 2 anak yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Namun, godaan duniawi ternyata lebih kuat dari kesetiaannya kepada keluarga. Di gedung parlemen, Bagas menjalin hubungan gelap dengan seorang wanita muda bernama Dinda, seorang selebgram yang hidup dalam kemewahan. Untuk memenuhi gaya hidup mewah Dinda, Bagas mulai menyalahgunakan kekuasaannya. Ia menerima suap dari kontraktor pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, jembatan, dan rumah sakit, justru dialirkan ke rekening-rekening rahasia dan digunakan untuk membiayai apartemen mewah, mobil sport, serta liburan eksklusif bersama selingkuhannya. Semakin lama, keserakahan Bagas tak terbendung. Ia bahkan memalsukan laporan pertanggungjawaban proyek-proyek pemerintah, menandatangani anggaran fiktif, dan memanipulasi berbagai tender. Pembangunan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya terbengkalai. Jalan-jalan tetap berlubang, rumah sakit kekurangan obat, dan sekolah-sekolah ambruk karena tak diperbaiki. Kehancuran mulai menghampiri. Media akhirnya mencium aroma busuk dari gaya hidup mewahnya yang tak sebanding dengan gaji resminya sebagai anggota dewan. Investigasi pun dilakukan. Tak butuh waktu lama bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk mengendus aliran dana gelap dan menelusuri bukti-bukti kejahatan finansialnya. Ketika skandal ini mencuat, keluarganya ikut hancur. Ratna, yang selama ini percaya pada kesetiaan suaminya, merasa dikhianati. Ia menggugat cerai, sementara anak-anaknya menjadi bahan gunjingan di kampus. Di sisi lain, rakyat yang seharusnya menikmati pembangunan merasa geram dan marah. Mereka melakukan aksi protes di depan gedung DPR, menuntut keadilan. Tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bagas mencoba melarikan diri ke luar negeri, namun gagal. Ia akhirnya ditangkap di sebuah villa mewah tempatnya bersembunyi bersama Dinda. Sidang demi sidang digelar, dan akhirnya ia divonis 15 tahun penjara atas kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah. Namun sayangnya, meskipun Bagas telah dipenjara, kerusakan yang ditinggalkannya tak bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Jalan-jalan tetap berlubang, masyarakat tetap sengsara, dan kepercayaan terhadap pemerintah semakin runtuh. Semua ini terjadi hanya karena nafsu dan keserakahan seorang manusia yang lupa akan amanah dan tanggung jawabnya. Dinda, yang selama ini menikmati kemewahan dari uang haram, akhirnya juga dijerat hukum karena terbukti menerima aliran dana korupsi. Ia pun dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Hidup glamornya berakhir di balik jeruji besi. Ratna dan anak-anaknya yang tak tahu menahu tentang kejahatan Bagas harus menanggung malu. Mereka terpaksa pindah ke kota lain untuk menghindari hujatan masyarakat. Kehidupan mereka yang dulu bahagia berubah menjadi pilu. Di sisi lain, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap pejabat negara. Mereka yang dahulu berharap pembangunan akan membawa kesejahteraan, kini hanya bisa pasrah melihat proyek-proyek terbengkalai. Anak-anak tak bisa belajar dengan nyaman karena gedung sekolah yang nyaris roboh. Pasien di rumah sakit harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan obat, dan para petani harus berjuang sendiri menghadapi infrastruktur yang rusak. Di dalam selnya, Bagas mulai merasakan sepi. Tak ada lagi suara tepuk tangan dalam sidang parlemen, tak ada lagi sorotan kamera yang membanggakan dirinya, dan yang terpenting, tak ada lagi keluarga yang menunggunya pulang. Ia telah kehilangan segalanya. Dalam kesendirian, Bagas menyesali perbuatannya. Namun, semua telah terlambat. Ia mencoba menulis surat kepada Ratna dan anak-anaknya,
meminta maaf atas pengkhianatan dan kejahatan yang telah ia lakukan. Namun, surat itu tak pernah dibalas. Waktu berlalu, Bagas hanya menjadi sejarah kelam bagi negeri ini. Kisahnya menjadi bahan diskusi di berbagai universitas sebagai contoh nyata bagaimana keserakahan dapat menghancurkan segalanya. Sementara itu, rakyat terus berjuang. Mereka mencoba membangun kembali apa yang telah dihancurkan oleh korupsi. Meski sulit, mereka percaya bahwa masih ada harapan untuk perubahan. Seperti kata pepatah, keserakahan akan membawa kehancuran. Dan itulah yang terjadi pada Bagas Prasetyo. Sebuah akhir yang menyedihkan bagi seorang yang dahulu memiliki segalanya, namun akhirnya kehilangan semua nih.